Halo Daders, welcome back to my channel Mirza guys. Oke, masuk cuy, balik lagi sama gua Mirza. Nah, apa kabar buat kalian semua nih? Udah lama banget gua nge-upload ya. Kalau misalnya kalian nanya kenapa bang jarang upload, seriously, gua malas banget sekarang sama YouTube sih, serius. Banyak faktor yang sekarang gue ini malas banget sama YouTube. Yang pertama ya kita ngomongin masalah algoritma, sepi banget viewers ya. Terus juga AdSense kedua ya. Terus juga ya sekarang orang kebiasaan habitnya sudah bukan di YouTube lagi cuy. Nah makanya sekarang udah lama banget gue nggak ngebahas tentang Let's Talk with Mirza. Sekarang kita bakal ngobrol-ngobrol enjoy lagi, asik lagi dengan Let's Talk with Mirza. Yang sekarang kita bakal ngebahas kalian nih buat para live streamer gaming ya. Apakah kalian masih suka live streaming YouTube? Atau mungkin sekarang kalian sudah berpindah haluan ya? Yang dulunya trennya, dulu itu kan trennya itu kalau nggak live streaming di Facebook, terus live streaming di Nimo. Nah sekarang kita sudah berganti zaman cuy. Kita bisa bilang sekarang lah sudah zamannya ya. Padahal kira-kira kayak baru setahun sekali ya Nimo, Facebook. Tapi sekarang semuanya trennya sudah langsung berubah. Dan sekarang yang bakal kita bahas sekarang, kenapa? Lu harus meninggalkan semua platform seperti YouTube, Facebook, dan harus semuanya sekarang berpindah live streaming gamenya di TikTok cuy. So jadi di Let's Talk kali ini kita bakal bahas kenapa lu harus live streaming di TikTok. Oke, jadi di sini gue udah ngetik beberapa kesimpulan yang gue ini sekarang udah beberapa bulan ya, udah hampir ya lu lihat sendiri lah. Kejarangan gue ngupload dan sekarang gue lebih banyak bermain di TikTok gitu karena ya gue sekarang bereksperimen dan sedang lagi banyak bereksperience juga di TikTok dan ternyata gitu memang sekarang bisa dibilang rajanya sosial media di Indonesia ini cuy. Untuk semuanya ya, mau itu reviewer, mau itu kalian sekedar drama, mau itu untuk live streaming game sekalipun, ya memang TikTok sekarang yang merajainya. Kita urut aja sih sekarang siapa yang subscribernya yang di bawah 300.000 aja yang masih live streaming di YouTube dan itu laku. Yang gue lihat rata-rata yang live streamingnya yang subscribernya jutaan, begitu mereka live streaming di YouTube viewersnya nggak nyampe di 1.000, masih di ratusan. Ya ratusan. Ya gue lihat Pikipik juga live streaming Valorant di YouTube-nya ya penontonnya mentok di 600-an cuy. Padahal itu seukuran Pikipik ya, harusnya penontonnya harusnya lebih dari 2.000, 3.000. Tapi sekarang bener-bener mengenaskan. So jadi makanya nih apalagi buat kalian yang pemula yang baru mau terjun ke dunia live streaming ya, sekarang mungkin sudah zaman ya kalian sedikit dilupakan dulu lah si YouTube ya, meskipun ya ini memang masih platform terbesar yang masih ngasih duit secara cuma-cuma, yang masih kalian ngupload, kalian live streaming dapat duit gitu ya, meskipun AdSense sekarang makin mengecil, tapi sekarang sudah berbeda zaman yang kalian hari ini harus live streaming di TikTok cuy. Nah, jadi kita langsung bahas aja alasan pertamanya kenapa lo harus live streaming itu. Yang pertama adalah sekarang mayoritas orang itu sudah scrollingnya di TikTok. Nah, di sini gue ada beberapa screenshotan yang dari handphone gue ini cuy. Untuk masalah screen time, ya. Di gue pakai iPhone nih. Ada screen time yang dimana screen time gue tuh hampir 50%, 60% itu dipakai untuk TikTok. Yang pertamanya Instagram, yang keduanya ini TikTok. YouTube itu di urutan sekarang yang ke-8, padahal dulu yang pertamanya adalah YouTube. Jadi gue tuh kan apa-apa nonton video, nonton review, nonton kayak gue pengen mencari inspirasi itu di YouTube semuanya. Nah sekarang berbalik, semuanya gue scrolling TikTok. Sekarang gue tanya sama kalian, siapa yang masih suka scrolling untuk kayak mencari barang-barang review atau yang kayak gimana itu di YouTube? Kalau misalkan kalian masih, ya mungkin kalian masih kayak ada masih ada habit yang tidak bisa dilupakan. Tapi gue jamin begitu kalian buka TikTok, semua habit itu bakalan terlupakan. Gue pun juga dulu begitu, gue menghina TikTok segimananya, kayak gue mencari reviewer barang, kayak gue mencari suatu inspirasi, gue pasti bukannya YouTube. Nah tapi sekarang gue mencari inspirasinya itu di TikTok. Karena apa? Karena jauh lebih simple. Video mereka itu lebih pendek, lebih singkat, dan juga lebih padat, dan informasinya lebih jelas, meskipun ada beberapa yang kayak kurang lengkap gitu. Nah yang baru kurang lengkap baru gue buka di YouTube. So jadi awalnya itu sekarang gue ngebuka TikTok dulu baru buka si YouTube ya. Dan gue hampir jalan-jalan ke beberapa orang, ke perkumpulan orang-orang, dan gue lihat mereka semuanya nggak ada yang ngebuka YouTube gitu cuy. Mereka tuh ngebukanya pasti TikTok yang pertama, yang kedua mereka baru ngebuka Instagram. Mau mencari tempat aja, misalnya gue pengen mencari tempat refleksi kayak villa, kayak misalkan tempat refleksi buat rekreasi keluarga. Biasanya dulu kita ngebukanya Google dulu kan, pastilah. Tapi sekarang nih, bini gue salah satunya, dia pasti ngebukanya referensi itu pencarian itu adalah TikTok. Nah, itulah alasannya kenapa lu sekarang harus live streaming itu, karena mayoritas orang sekarang sudah pasti ngebuka TikTok.
Jadi otomatis juga dia itu menjadi platform yang terbesar, dan itu juga bakal membuka kesempatan kalian menjadi seorang live streamer game untuk lebih jauh dikenal dan lebih cepat juga untuk progresnya cuy. So oke, untuk alasan yang kedua yang mungkin lebih menarik lagi, yaitu kalian bisa langsung mendapatkan pendapatan misalkan live streaming game di TikTok melalui gift ataupun koin yang dibeli sama viewers untuk diberikan langsung ke dalam si live streamer ya, untuk diberikan langsung ke live streamernya ya. Ya hampir seperti kayak Nimo, Bigo dan lain-lainnya. Nah ini membuka kayak kesempatan bahwa wah gua nih bisa nih ya dapat duit langsung tanpa harus menunggu yang namanya kayak monetisasi, AdSense dan lain-lain. Apalagi untuk misalkan kalian yang masih mengandalkan Sociabas ataupun kayak mengandalkan Saweria, itu dulu memang begitu prosedurnya. Kalian dapat AdSense, kalian dapat donate dari Sociabas. Nah, tapi sekarang mungkin trennya ini langsung dikasih sama TikTok. Ya mungkin juga sih masih ada yang masih kayak nempelin donate Sociabas, donate Saweria. Tapi itu menurut gua sekarang sudah makin jarang. Karena malas banget sih sekarang kalau misalkan kalian buka Sociabas harus ngetik, harus scan QR, terus belum lagi konfirmasi apa lain-lain. Ya sekarang kalian tinggal beli stok koin TikTok si viewersnya dan langsung dikasihin ke kalian. Dan itu otomatis kalian akan mendapatkan kayak suatu apresiasi bahwa oh iya nih, gue live streaming TikTok baru beberapa minggu aja kok udah dapat ada yang ngasih gift meskipun nggak seberapa, tapi itu menjadi suatu penyemangat. Nah berbeda banget saat kalian live streaming di YouTube, boro-boro ada yang mau ngasih gift. Kalian harus bisa memenuhi dulu kayak persyaratan jam tayang dan kayak gimana. Subscriber yang masih di bawah 1000, gue jamin itu algoritmanya nggak akan nyampe ke viewers yang lain cuy. Karena apa? Ya kan? Ya karena kalau kalian masih di bawah 1000 subscriber, iklan gak masuk, YouTube itu gak akan merekomendasikan live streaming kalian. Nah tapi kalau misalkan followers kalian di TikTok, meskipun followers kalian masih kecil di angka 1000 ataupun 2000 ya cuy ya, kalau misalkan kalian rajin, konsisten, itu pasti kalian masuk ke dalam FYP setiap orang yang masih suka dengan game tersebut. Nah selanjutnya bakal gua bahas di sini, yaitu adalah keunikan dari algoritma si TikToknya ini. Itulah kenapa alasannya kalian harus live stream TikTok, karena keunikan dari algoritma TikTok itu sendiri. Di sini gue udah buktiin nih coy. Gue tuh hampir setiap hari sekarang ngebuka TikTok plus juga live streaming gamenya, dan kadang gue pun juga suka nyawer live streaming TikTok, dan ternyata itu setiap harinya di FYP gue tuh orang-orang yang berbeda. Biasanya kan kalau gue buka di YouTube nih, misalkan FYP-nya si A terus aja ya, si A terus kan selama beberapa minggu, kecuali dia off live streaming berapa minggu algoritmanya berubah. Nah, tapi kalau di TikTok nih setiap gue ngebuka yang namanya live streaming game, itu setiap orang tuh pasti beda-beda. Ini orang siapa lagi sih? Terus besoknya gue buka lagi, ini orang siapa lagi? Itu bisa gue simpulin keunikan dari algoritma TikTok sendiri. Semakin kalian rajin live streaming di TikTok, meskipun kalian belum ada viewersnya, itu kalian akan kemungkinan masuk ke dalam FYP orang tanpa istilahnya kayak kecurangan ya, kayak ngebeli viewers, kayak ngebeli booster yang lainnya. Itu pasti kalian secara otomatis direkomendasikan sama TikTok. Apalagi kalau misalkan kalian ini kayak ngepromosiin ya, kan di TikTok itu sekarang kalau live streaming TikTok ada fitur promosi buat kayak nambah lagi engagement viewers ya, bukan ngebeli viewers tapi nambah engagement. Jadi kalian misalkan ngemodal 30.000 deh sehari untuk kayak nambah engagement di awal ya, apalagi misalkan kalian kayak baru mau terjun banget, ya udah kalian beli engagement aja gitu, promosi sama si TikToknya supaya live streaming kalian ini cepat dikenal sama orang. Bisa juga misalkan 30.000 aja deh, itu secara otomatis kalian akan mendapatkan sekitar 100 viewers. Itu lumayan banget ya, dari 100 viewers aja kalian bisa balik modal kalau si 100 viewers itu ngasih gift sama kalian cuy. Nah sampai sekarang algoritma live streaming TikTok ini menurut gua sangat terbaik banget, sangat fair banget. Karena apa? Ya mungkin TikTok pun juga memikirkan semakin banyak orang yang live streaming, keuntungan TikTok pun juga semakin besar. Ya keuntungannya dari mana? Dari orang yang ngebeli koin dong. Kalau misalkan semakin banyak orang yang beli koin, TikTok pun juga makin kaya ya kan. Ya otomatis algoritma TikTok untuk live streaming apapun, mau itu live streaming game, mau itu live streaming jualan, itu pasti selalu direkomendasiin sama TikTok. Ya berbeda banget lah dengan algoritma TikTok yang beberapa bulan yang lalu. Video-video yang juga selalu yang pasti yang FYP. Nah tapi sekarang udah beda banget sih. Si video quotes gua aja sekarang rata-rata mendapatkan viewersnya di 10.000, padahal dulu bisa nyampe 20.000 sekali post. Nah karena di sini sekarang TikTok lebih mengutamakan yang namanya live streaming cuy. Mau itu live streaming jualan karena mereka bisa mendapatkan selisih penjualan dari suatu barang tersebut. Yang kedua yang live streaming game karena mereka bisa mendapatkan kayak gift koin gitu kan, ataupun TikToknya mendapatkan keuntungan dari koin. Otomatis TikToker yang hanya sekedar ngupload video itu akan mendapatkan imbasnya viewers mereka menurun. So jadi buat kalian yang sekarang mungkin ya termasuk gua sendiri yang hanya sekedar upload video, mungkin sekarang harus berpikir jauh untuk kayak live streamingnya ini ya udah di TikTok aja deh. Mau itu sekedar ngobrol-ngobrol, mau itu sekedar jualan ataupun live streaming game cuy. Nah yang unik dari live streaming di TikTok, apalagi live streaming game, kalian pun tidak hanya sekedar mendapatkan gift untuk pendapatannya. Kalian pun bisa menjadi seorang yang namanya affiliate atau afiliator, yang dimana kalian pun bisa berjualan produk-produk sponsor nih. Nah misalkan contohnya kayak gini, gue punya brand kan, Behalf nih, terus gue liat kalian live streaming di TikTok.
bro bisa jualin gak sih produk-produk gua? Kalian nggak harus yang namanya nyetok barang ngeluarin modal di awal, kalian tinggal cantumin link produk jualan gua. Begitu produk gua kejual, kalian bisa mendapatkan selisih harga dari penjualan barang gua. Ya luar biasa banget kan. Jadi semakin kalian rame yang nonton, selain mendapatkan gift, apalagi produk kalian, misalnya ada yang nanya nih, kalian live streaming game ya, bang itu bisa live streaming bagus kayak gitu pakai barang apa nih? Pakai Behave. Tinggal cek keranjang kuning. Begitu ngebeli nih misalkan harga Behave-nya 100.000, kalian bisa dapat sekitar ya lumayan sekitar 10 sampai 20.000 itu dari satu orang. Yang ngebelinya banyak ratusan, ya udah kalian kaya banget. Dan itu sudah terbukti banget sih, banyak banget sekarang live streamer game di TikTok yang viewersnya padahal standar aja ya 200-300 orang, tapi pendapatan mereka sebulan bisa sampai dengan 15 juta. Dan itu menurut gua fantastis banget, gila banget tuh masalah pendapatan ya. So jadi kalian gak harus takut dengan yang namanya masalah kayak viewers kalian masih 200-300. Masalah duit pendapatan menurut gua masih yang the best banget untuk kayak live streaming game di TikTok itu cuy. So tadi gua ngomongin tuh masalah kayak keenakannya kalian live streaming di TikTok. Tidak luput juga kalian ini ada minusnya ya untuk live streaming TikTok. Tidak semua orang pun bisa nyaman live streaming di TikTok, termasuk gua. Kenapa sampai sekarang gue ini gak bisa live streaming game di TikTok? Karena ada beberapa persyaratan yang menurut gue ini sangat ganggu banget cuy. Apalagi ya ini tuh kayak gimana ya, TikTok ini ketat parah cuy. Karena mungkin mereka ngerasa kayak nih gue nih lagi merajai pasar, jadi kalian jangan macam-macam sama gue, ada kayak gitunya. Jadi banyak live streamer game di TikTok itu yang terban dengan hal-hal konyol. Yang pertama nih, hal yang konyol yang menurut gue nih gue sulit banget tuh live streaming TikTok adalah nggak boleh ngerokok. Kayak gimana aturannya ya kan? Gue aja dulu mendapatkan kayak dapat nawaran dari Facebook Gaming untuk kayak dapat kontrak sebulan 10 juta, gue tolak gara-gara nggak boleh ngerokok. Sekarang ya mau gak mau sih, kalau gue pengen live streaming itu gue harus berhenti merokok. Yang kedua, kalian nggak bisa berkata kasar, yelling ataupun berteriak secara frontal gitu kan, kontol kayak gitu nggak bisa cuy. Jadi kalian nggak bisa, tadi sensor ya, kontolnya sensor. Kalian nggak bisa berteriak, kalian nggak bisa seenaknya, kalian tidak bisa mengeluarkan jati diri barbar kalian di live streaming game. Teriak-teriak itu udah pasti di banned. Terus juga ada hal konyol yang lain, mungkin ada juga yang kayak nyantumin link Sociabas ataupun link donate dari platform lain, itu pun juga bisa kena banned cuy. Dan itu bannednya pun juga menurut gua fatal banget. Kalian bisa mungkin ya tidak akan mungkin pernah bisa live streaming lagi. Dan itu udah kebuktian banget, banyak teman-teman yang beli Behave juga, mereka udah rajin-rajin ternyata mereka lupa gitu kan, kayak berteriak, kayak bilang bahasa kasar, dan mereka terban dan mereka nggak bisa live streaming TikTok lagi. Ya tapi menurut gua masalah, kalian tinggal bikin akun lagi sih. Sekarang akun-akun TikTok menurut gua sudah banyak yang dijual-jual. Untuk mendapatkan FYP pun juga menurut gua gampang, apalagi ada fitur promosi gitu kan dari TikToknya. So jadi menurut gua nggak jadi masalah lah ya. Mau kalian mulai dari nol tanpa kalian ngebeli viewers, tanpa kalian ngebeli akun, ya kalian tinggal menggunakan fitur promosi. Ya modal lah mungkin 1 juta untuk 1 bulan pertama untuk membangun channel kalian atau membangun akun TikTok kalian, itu masih oke cuy. Nah untuk syarat kalian untuk live streaming di TikTok menurut gua sih so far gampang banget ya. Mungkin setahu gua nih ya, dulu ya, sekarang gua nggak tahu syarat utamanya berapa. Yang paling pasti kalau nggak salah kalian ini harus memiliki yang namanya 5.000 followers dulu, atau nggak 10.000 followers untuk bisa ngebuka yang namanya TikTok Live Studio. Kalau kalian 1.000 followers ataupun 2.000 followers itu masih bisa live streaming tapi langsung dari mobile device. Nah tapi kalau misalnya kalian yang punya PC dan pengen live streaming di TikTok Live Studio, kalian kayaknya butuh sekitar 5.000 ataupun 10.000 followers. Tapi nggak jadi masalah, menurut gue itu gampang ya, tinggal belilah. Gampang. Masih murah juga akun-akun TikTok, masih murah juga followersnya. Ya tapi saran gue jangan sih, karena itu nanti bakal rusak algoritmanya. Jadi kalau menurut gue organik aja sih. Kalian promosi 1 juta untuk 1 bulan, kalian promosiin channel TikTok kalian agar banyak followersnya. Dan menurut gue 10.000 itu menurut gue easy parah sih cuy. Dapat 10.000 followers di TikTok itu menurut gue easy parah. Gue aja berkecimpung di TikTok ini baru beberapa bulan udah 50.000. Udah 50.000 followers ya. Kurang lebih 4 bulan ya gue fokus di TikTok, 4 bulan di TikTok gue dapat 50.000 followers dengan ngupload quotes doang yang hanya sekitar 10-15 detik. Gue nih edan parah banget. So oke, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulannya. Ya kita mau gimana lagi, kita udah beda zaman cuy. So jadi menurut gue ya kalian gak bisa yang kayak loyal dalam satu platform tuh sekarang udah gak berlaku. Mau kalian loyal di YouTube segimana kalian jungkir baliknya, kalau menurut gue kayak gak ada pendapatan, ya udah, it's time to give up. It's time to kalian menyerah dan kalian move on, cari yang lain. Karena kita ini sekarang di musim yang harus beradaptasi cuy. Mau kalian bertahan di satu platform di Facebook Gaming yang gajinya mungkin makin skinny makin menurun, menurut gue ya udah sih. Itu baik ke kalian sih mau pindah atau enggak, tapi sekarang waktunya kalian harus beradaptasi. Apalagi kalian yang sudah mungkin dulunya survive di YouTube ataupun Facebook, ya mungkin kalian harus bisa move on. Dan buat kalian yang para pemula,
sekarang sudah makin dipermudah menurut gua. So ini kesempatan kalian untuk unjuk gigi, buktiin kalian pun juga bisa menjadi seorang live streamer yang menurut gua sekarang ini gampang banget jadi yang terkenal tuh, jadi yang terkenal tuh gampang banget. Dan jangan lupa juga ya, setelah kalian live streaming, kalian upload karya-karya kalian di video TikTok agar orang bisa tahu kalian hanya sekedar bisa live streaming tapi pun bisa membuat karya video TikTok itu tersendiri cuy. So oke, mungkin saja untuk video dari gua. Kalau misalkan kalian ada masukan langsung aja tulis di komentar di bawah. Dan jangan lupa dan kesempatan pada waktunya, hormati gurumu, saya temanmu, itulah yang Budi Budiman. See you next video. Bye bye.